Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat buat kawan-kawan awak media semuanya, para pengurus DPP NCW, para kru di medianya NCW dan OPM. Pada siang ini kami mohon maaf agak sedikit telat karena kami mencermati pendaftaran ke KPU pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini menjadi tolak ukur kami untuk menyampaikan pandangan kami terkait kondisi yang berlaku saat ini dan konstelasi politik yang terjadi di Indonesia. Mungkin rekan-rekan media, kawan-kawan jurnalis dan kawan-kawan aktivis yang menyimak live kita di Instagram, TikTok, dan YouTube, bahwa apa yang terjadi dan berlaku saat ini seperti opera drama Korea yang membuat kita ini bertanya-tanya Indonesia ini pasca reformasi ini seperti apa. Dan hari ini kembali dipertontonkan bahwa oligarki ini di dunia pendidikan Indonesia memang terjadi. Tidak ada keraguan bagi saya menunggu hari ini. Saya kemarin masih tidak yakin saudara Gibran Rakabuming Raka ini akan mencederai etika berpolitik dengan memanfaatkan kuasa relasi sebagai anak presiden yang pada saat ini berusaha untuk memuaskan nafsu kekuasaan dengan melanggengkan kekuasaan dari orang tuanya yaitu Presiden Jokowi. Apa yang diperlihatkan tadi? Nah, ini kalau bagi kami di DPP NCW, kami tadi sedikit kaget bahwa apa yang dipertontonkan tadi pada saat Capres ya, calon bakal presiden, sekarang sudah jadi Capres Prabowo Subianto, diminta untuk turun dari panggung oleh saudara Gibran sebagai cawapres pasangan Prabowo Gibran, dan di sana diperlihatkan Gibran ini menyampaikan program-program yang seharusnya bagi kami sebagai aktivis ini adalah porsinya Prabowo Subianto. Kalau ditanya kenapa DPP NCW mencermati ini, karena dengan melihat tingkah laku Gibran Rakabuming Raka ini di atas pentas memperlihatkan bahwa kuasa relasi sangat kuat. Dugaan selama ini bahwa telah terjadi kolusi, nepotisme, dan gratifikasi dugaan gratifikasi dengan pemberian karpet merah kepada saudara Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri menjadi capres melalui koalisi Indonesia Maju. Ini sangat melukai hati rakyat Indonesia, terutama bagi para kalangan yang beranjak dari bawah berpolitik menggunakan etika. Lagam politik yang ada di Indonesia adalah adanya proses suksesi yang dilakukan dari ranah yang paling rendah sebagai anggota partai politik, kemudian beranjak menjadi pengurus, dan itu pun tidak langsung di pengurus pusat, pasti dari pengurus daerah, dan beranjak kemudian disuksesi lagi menjadi pengurus pusat di salah satu partai politik. Nah, apa yang kita lihat saat ini? Yang kita lihat saat ini adalah begawan-begawan politik, senior-senior politik kita itu dilecehkan. Pelecehan ini menurut saya sangat syarat dengan adanya dugaan kolusi dan nepotisme yang sangat-sangat kuat sekali. Kami geram, terus terang aja kami geram. Kami di NCW sangat geram sekali bahwa Presiden Jokowi melanggar semua janji-janjinya. Kami berharap kemarin ini hanya bentuk kerendahan hati seorang Jokowi yang mengatakan, kami ikuti dari beliau ini menjadi gubernur DKI yang berjanji akan 5 tahun, itu janji komitmen. Saya berkomitmen bahwa saya akan memimpin
DKI 5 tahun. Ini komitmen saya, itu ada di janji kita. Tapi dilanggar dengan alasan rakyat memanggil, Indonesia memanggil. Hal yang sama dilakukan saudara Gibran. Pada saat Jokowi kami tidak melihat ada kuasa relasi di sana yang terlibat, jadi kami anggap ini memang panggilan yang diminta oleh rakyat, dan kami pun pada saat itu rata-rata kami di pengurus DPP memberikan dukungan karena kami berharap seorang pemimpin yang sangat mengerti dengan wong cilik, seorang pemimpin yang memperhatikan level terendah dari blue collar, labor ya, atau para buruh. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Yang kita lihat sekarang adalah Presiden Jokowi sepertinya syahwat ingin berkuasa lebih lamanya ini sangat terlihat. Dan ini yang pertama kali diperlihatkan adalah drama meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang dalam hal ini mencederai undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan kelihatan sekali bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan menambah frasa. Nah, apa yang menjadi sorotan kami di sini adalah pada saat salah satu dari ketua umum koalisi yaitu Profesor Yusri Izzah Mahendra mengatakan bahwa jika keputusan ini dipaksakan dan tetap didaftarkan ke KPU, maka ada prosedur yang dilanggar. Nah, kami menunggu sebenarnya pada saat dilakukannya pendaftaran di KPU tadi, kami menunggu apakah ada yang menyanggah pada saat pendaftaran itu dilakukan. Ternyata tidak ada satupun lembaga, tidak ada satupun pribadi, termasuk kami, karena kami menyimak dari kantor ini, yang melakukan canggahan dan menolak bahwa ada prosedur yang dilanggar oleh capresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran, bahwa hasil keputusan MK ini harus dituangkan dalam bentuk keputusan KPU, tapi atau dikonsultasikan. Kalau untuk lebih bagusnya harus dikonsultasikan kembali ke DPR RI, ke legislatif, tapi tidak dilakukan. Nah, untuk itu kami DPNCW mencermatinya bahwa begitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran. Nah, ini saya agak kaget juga begitu Gibran menyampaikan tadi, Pak Prabowo jangan khawatir, ada saya di sini. Nah, saya pernyataan ini sebenarnya memiliki multi interpretasi jika kita melihat apakah maksudnya ini dengan adanya Gibran, seluruh permasalahan yang menimpa yang kami sempat sampaikan sebelumnya, yang menimpa dugaan korupsi ke menteri-menteri yang berada di koalisi Indonesia Maju bisa diredam. Nah, ini kami mengkorelasikan ke sana karena kami LSM anti korupsi dan memberikan keyakinan kepada Pak Prabowo bahwa seluruh permasalahan yang selama ini mungkin melingkupi Pak Prabowo juga karena ada dugaan membeli pesawat bekas yang seharusnya itu hibah tahun 2009, dan sekarang lagi kami tuntut terus agar diperiksa oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung, dan kami berharap ini serius dilakukan. Dan karena kami sangat serius ini melakukannya, jika ini tidak direspon positif kembali, kami akan kembali lagi menyampaikan ini. Walaupun kami harus berjam-jam untuk berbicara di depan publik, kami akan tetap lakukan. Dan kami hingga saat ini melalui media ini meminta pemerintah Qatar menjawab pertanyaan kami. Apakah benar pesawat Mirage 2000-5 12 unit atau satu skuadron ini adalah pesawat yang sama yang dulunya akan dihibahkan ke Indonesia pada saat
Presiden SBY dengan Menteri Pertahanannya Jono Sudarsono dihibahkan kepada Indonesia. Nah, sebenarnya gejolak terkait dengan putusan yang sangat kontroversial dari MK ini, kami mencermati teman-teman dari tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI) yang diwakili oleh saudara Erik Samuel Phat melaporkan saudara Gibran, saudara Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan ada dugaan suap dan nepotisme terkait dengan pengaturan keputusan MK 90/PUU PUU 21/2023 pada Senin 16 Oktober tahun 2023. Nah, ini sebenarnya kami sudah menyampaikan berkali-kali ada kejanggalan di sini bahwa MK itu seharusnya tidak bertindak di luar dari batas-batas yang sudah ditetapkan sebagai Mahkamah Konstitusi. Nah, kami di DPP NCW melihat apa yang dilakukan oleh MK ini seperti praktek ugal-ugalan, keluar dari esensi yang semestinya para hakim MK ini melakukan check and balance pada kekuasaan pembuat undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif, dan ini mencederai perasaan anak bangsa di Indonesia, terutama bagi kami yang mengerti dan melek terhadap hukum. Nah, kekhawatiran dan akan ketidaknetralan dari oknum ketua MK ini membuat kami dan publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini jika terjadi perselisihan pada saat ada pilpres atau pileg atau pemilihan legislatif. Apa yang membuat kami ini merasa sangat aneh hukum di Indonesia ini jika semua orang hanya terdiam dan tidak bereaksi apa-apa. Bahkan seorang Yusril Iza Mahendra yang selama ini vokal, pada saat dia sudah melakukan konferensi pers, saya agak mengkritik ini Prof. Yusril ini karena saya pernah berdiskusi juga dengan beliau. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa ini cacat prosedur, ini segala macam. Dan pernyataan berikutnya, Prof. Yusril ini bilang mendukung koalisi Indonesia Maju dan saat ini saya mengawal anak presiden menjadi capresnya Prabowo Subianto. Seorang yang kita anggap selama ini sebagai ahli hukum tata negara yang berbicara lantang juga ikut-ikutan sekarang memuaskan syahwat kekuasaan, biar ada bagi-bagi kekuasaan nanti pada saat pasangan yang didukungnya ini menang. Concern kita lagi bahwa MK ini dulu dibentuk tujuannya agar masyarakat, kelompok itu bisa memperjuangkan hak konstitusinya jika dilanggar atau dikecilkan oleh penguasa. Tapi apa yang kita lihat? Dengan memberikan karpet merah kepada putra mahkota, nah ini jelas-jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman di TPDI ini, bahwa aroma suap, kolusi, dan nepotisme itu jelas. Kami berkali-kali membaca tadi, kami lihat juga data informasi yang datang ke kami, ke saluran terbukanya NCW, seperti apa pertimbangan-pertimbangan hukum, dan kami menyampaikan bahasa ini lebih lugas, biar masyarakat yang menonton, masyarakat yang membaca berita ini dapat memahaminya tidak detail seperti kuliah hukum. Apa yang dipertontonkan saat ini, inilah yang saya namakan, saya dulu menduga bahwa Pak Jokowi ini hanya tersentuh, belum terkooptasi dengan oligarki. Karena saya pada saat itu meyakini bahwa rencananya Mas Gibran ini untuk menjadi capresnya Prabowo itu masih judulnya itu rencana, dan ada
kabar pada saat itu berusaha untuk tidak direalisasikan karena Pak Jokowi sendiri yang bilang baru 2 tahun kok dia jadi wali kota, masih perlu banyak belajar. Nah, tiba-tiba dengan gagah beraninya dibilang sama Gibran, rakyat memanggil. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa relasi kuasa itu sangat kental di sini, sangat kental, dan ini sebenarnya sebulan dari tanggal ini, kami masih ingat di tanggal 25 September ya, Bung ya. Itu dengan sekonyong-konyongnya Saudara Kaisang Pangarep 2 hari sebelumnya itu bergabung ke PSI, jadi pengurus atau jadi anggota ya, nggak langsung jadi pengurus ya, karena pengurusnya langsung jadi ketum. Kemudian tanggal 25 September itu Kaisang ini didaulat menjadi ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, dari kacamata hukum, kita melihat bahwa apa yang didapatkan oleh saudara Kaisang Pangarep ini adalah bentuk kuasa relasi dan gratifikasi. Kami sangat menduga bahwa pemberian ketua umum kepada saudara Kaisang Pangarep ini adalah bentuk gratifikasi dari kelompok tertentu, dari kelompok oligarki di luar sana, dengan memberikan karpet merah kepada saudara Kaisang menjadi ketum PSI. Kita tahu bahwa untuk di dunia politik ini butuh jenjang untuk bisa mencapai ke posisi puncak dalam satu organisasi politik. Dan ini sebenarnya tersirat. Saya yakin kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis bisa juga memahami kenapa kami di NCW di sini mengatakan ada dugaan gratifikasi kepada yang diterima oleh keluarga Jokowi. Karena Kaisang bilang seperti ini, ya sebagai anak presiden kadang-kadang menerima privilege. Privilege itu ada untuk anak presiden. Artinya, saudara Kaisang mengakui bahwa apa yang diterimanya ini adalah bentuknya itu privilege, dalam tanda kutip kami sebutkan sebagai bentuk gratifikasi. Rakyat Indonesia harus tahu, pemberian cuma-cuma kepada seseorang karena ada relasi kuasa, karena ada kekuatan besar yang mengaruhi, itu namanya gratifikasi. Jika bentuknya itu ada permintaan karena ingin meloloskan sesuatu keinginan, namanya suap. Nah, ini yang diberikan kepada Kaisang ini adalah bentuk gratifikasi kami. Kami duga keras ini adalah bentuk gratifikasi kepada Istana Negara, terutama kepada Presiden Jokowi sebagai orang tua kandung dari saudara Kaisang. Dan saya berharap sekali. Saya berharap kepada Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK, lakukan kajian dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan posisi Kaisang sebagai ketua umum PSI. Mau dibawa kemana negara ini? Kami sempat berdiskusi hebat pada saat dikatakan AHY juga dijadikan langsung sebagai ketua umum. Forum pada saat itu diserahkan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada saudara AHY. Tapi ini hal yang berbeda. Penyerahan proses ketua umum dari SBY ke AHY itu pasca menjadi presiden. Artinya relasi kuasa di situ tidak terlihat kecuali karena determinasi SBY di Partai Demokrat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau penyerahan PSI kepada Kaisang Pangarep ini dilakukan pada saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, ini saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan penggiat anti korupsi, seluruh kawan-kawan aktivis di Indonesia, seluruh tokoh-tokoh hukum, seluruh bapak-bapak bangsa yang ada di Indonesia yang masih hidup hingga saat ini. Kembalikanlah marwah demokrasi di Indonesia. Bahwa berpolitik itu harus dengan etika, harus dengan santun, harus dengan dialektika yang bagus. Bukan gara-gara saya anak presiden makanya saya menerima privilege. Ini menjerumuskan orang tuanya sebenarnya. Pengakuan Kaisang Pangarep ini
ini bisa jadi dasar bahwa deliknya mengatakan bahwa Presiden Jokowi menerima gratifikasi. Apakah itu dari founding fathernya PSI? Apakah itu dari bohirnya si PSI ini sendiri? Dugaan kami bahwa telah terjadi pemberian gratifikasi kepada Presiden Jokowi melalui anaknya Kaisang Pangarep. Apa yang menjadi keresahan kita sebenarnya selama ini adalah inkonsistensi dari Hakim MK yang diperlihatkan pada saat rapat keputusan MK kemarin terkait dengan umur capres dan cawapres, pengerdilan dan kriminalisasi. Ini saya ulang lagi kepada teman-teman jurnalis dan rekan-rekan media untuk bisa memuluskan masalah-masalah bisa terselesaikan dengan baik. Dikriminalisasilah ketua komisioner KPK, pimpinan KPK Firly Bahuri. Mari saya ulang ini bahwa ada dugaan keterlibatan istana yang melibatkan menteri senior yaitu AH dan menantu dari Presiden Jokowi, dan kemudian ada lagi yang diduga adalah mantan Pangdam ini melakukan ilegal ekspor nikel ke Tiongkok. Nah, apa akan kita biarkan seperti ini? Apa akan kita biarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara tersistematis dan masif ya, karena kerugian negara di ilegal ekspor nikel itu hampir 15 triliun. Makanya sekarang kami di NCW itu menamakan rezim ini rezim orde oligarki. Ini rezim baru terbentuk. Jika benar ini dan dilanggengkan seperti ini, maka inilah rezim baru, rezim orde oligarki. Dan kami yakin dan dugaan kami sangat kuat bahwa rezim BRIC ini terbentuk untuk melindungi dosa-dosa politik dan dosa-dosa ekonominya Presiden Jokowi beserta kroni-kroninya. Sampai kapan negara kita akan seperti ini? Aktivis direpresi, mahasiswa direpresi, semua yang ingin menyampaikan pendapat dan opini ditahan, media-media pun dilarang untuk meliput. Ini hal yang janggal menurut saya. Zaman dulu kami pada saat kami berjuang 97 dan 98, seluruh media hadir di lapangan. Seluruh media itu meliput di lapangan. Tidak ada satu media nasional pun yang tidak meliput dan menyuarakan suara pada saat itu. Apalagi media luar negeri yang datang berbondong-bondong menyaksikan mahasiswa ini, para aktivis berteriak reformasi, turunkan harga barang, bubarkan divisi ABRI, dan turunkan suara. Ini adik-adik mahasiswa, para aktivis datang berjuang, datang mengkritisi keputusan MK dan adanya dugaan terbentuk oligarki yang sepertinya kami sinyalir sepertinya dilindungi sendiri oleh atau sekelompok orang-orang di belakang Pak Jokowi. Tidak ada satupun media yang meliput kecuali media melalui YouTube-nya. Nah, jadi tidak ada yang live streaming pada saat itu, kecuali iNews ya, kecuali iNews. Kegiatan adik-adik berorasi menyampaikan keberatannya terhadap kondisi perpolitikan dan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi yang menjadi hal yang menurut kami masyarakat di Indonesia harus terinformasikan dan teredukasi dengan baik. Proses tebang pilih dalam penegakan hukum masih terjadi di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat lawan-lawan politik berbeda koalisi ditumbangkan dengan kasus-kasus yang sebenarnya 2 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah bisa digulirkan, tapi ditahan hingga proses pesta demokrasinya akan dilaksanakan. Nah,
kemarin kami bicara bahwa menyampaikan ke kawan-kawan media, sampaikan kepada para penyimak dan penonton kami di jalur-jalur media online kami, bahwa layak nggak Prabowo Subianto ini jadikan capres 2024-2029. Kami mengatakan tidak layak. Karena hingga hari ini kami tunggu jawaban dari saudara Prabowo Subianto, oknum Menteri Pertahanan ini, terkait dengan pembelian pesawat bekas yang sudah dikritisi oleh Komisi 1 DPR RI, yang sudah dibantah juga oleh disampaikan juga opini oleh beberapa orang bahwa itu adalah pesawat yang sama. Kemudian kegagalan berturut-turut yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada program lahan pangan nasional atau food estate ini tidak menjadi atensi. Saya tidak menyalahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisioner KPK secara keseluruhan. Karena memang sekarang masyarakat sepertinya udah apatis. Sekarang negara kehilangan 6 triliun karena kegagalan food estate, dianggap itu hal yang biasa. Dan ini keluar dari mulutnya seorang Presiden Jokowi, bahwa gagalnya food estate ini itu hal yang biasa. Nah ini kan aneh ini. Duit rakyat 6 triliun digunakan untuk program lumbung pangan nasional, itu digunakan hanya untuk berbagi-bagi lahan. 1,2 juta hektar lahan di Papua, ratusan ribu hektar lahan di Sumatera, ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan, ratusan ribu lahan di Sulawesi, dan dinyatakan bahwa gagal pertama dan kedua itu hal biasa. Saya khawatir ini jika rezim oligarki ini benar-benar terbentuk ini, besok semuanya ngajuin program, dan pada saat dipaparkan nanti di DPR RI pada saat penyampaian RAPBN, nanti akan ada catatan kecil. Mohon maaf Dewan yang terhormat, ada beberapa program kami di bawah ini namanya trial and error, nilainya ya kira-kira 200 triliun. Jadi kalau seandainya gagal, mohon maaf karena itu masih tahap coba-coba. Terbayang nggak itu jika itu terjadi? Terus pertanyaan kami, siapa yang punya perusahaan yang dibagi-bagi lahan hingga jutaan hektar ini? Nah ini pertanyaan serius ini. Dan penolakan rakyat terhadap lahan pangan nasional ini cukup besar. Karena mereka tidak mengkonsumsi jagung orang Papua. Terus kalau di Sumatera Utara itu ditanam bawang, ditanam ini, orang Sumatera itu maunya beras. Setaunya kalau pangan ini ya beras. Nah ini apa yang terjadi? Beras diimpor, banyak sekali beras diimpor. Nah kenapa saya bilang oligarki ini terbentuk? Saya mengkritisi di Pak Jokowi. Kalau benar-benar Ambran ini bagus, kenapa dulu diganti? Ini kan pertanyaan serius ini. Amran Sulaiman ini pernah menjadi Menteri Pertanian bukan hubungan. Iya, betul. Terus kenapa diganti gitu? Sekarang dipanggil lagi. Nah disinilah terbentuk oligarkinya karena ada dugaan saya ini, dugaan kami di NCW ini. Karena Andi Amran Sulaiman ini adalah omnya seorang pengusaha batubara di Kalimantan Selatan. Dan saat ini berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ponakannya ini lagi berbisnis impor bawang, gula, dan segala macam. Nah ini kan oligarki terbentuk, kemudian di atasnya ada payung oligarki. Ini jenjang oligarki yang terbentuk besok. Nah ini siapa sebenarnya yang menginisiasi terbentuknya rezim yang lebih nanti ini jika ini memang terjadi ini lebih ganas dibandingkan Orde Baru. Orde Baru itu yang korupsi itu hanya orang-orang yang diberi izin untuk ngambil uang. Menteri-menteri kalau tidak tanpa izin
Soeharto nggak akan berani ngambil uang. Begitu disiplinnya Soeharto terhadap para pembantunya. Nah, sekarang semuanya korupsi. Dari pusat sampai ke daerah korupsi. Awalnya kami mengatakan bahwa ini kembali seperti dari bapak ke anak, anak ke cucu, dan ini menjadi dinasti. Makanya kami di DPP NCW kami mengimbau bahwa perlawanan terhadap kondisi saat ini perlu kita gelorakan. Satu kata untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah lawan. Karena kalau tidak kita lawan, akan terbentuk rezim dinasti oligarki. Nah, ini luar biasa. Saya berharap apa yang kami sampaikan di sini, ya kan, menggugah kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa, para tokoh-tokoh bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mencermati ini. Negara kita ini sakit dalam berdemokrasi. Makanya kami sampaikan bahwa demokrasi dibungkam oleh oligarki. Kuasa relasi dan gratifikasi langgengkan politik dinasti. Nah, ini terjadi sekarang. Kami melalui teman-teman di media, teman-teman jurnalis, sampaikanlah hal walaupun sekecil biji zarah, jika itu ada kebaikan. Memang kalau Dewan Pakar ini yang ngomong ngeri kita ya. Jadi kami berharap seperti itu, dan bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami untuk melawan oligarki ini, kami ada saluran terbuka. Silakan sampaikan opini-opini, silakan sampaikan ide-ide atau solusi yang bisa membuat negara kita ini terbebas dari dinasti oligarki. Bersatu melawan oligarki adalah puncak dari kemarahan kami sebagai aktivis yang anti dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang diperlihatkan sekarang luar biasa. Pak Prabowo Subianto, jika Anda menang sebagai presiden nantinya, ingat Pak, dosa Bapak itu masih terngiang-ngiang di telinga kami, masih terlihat setiap hari di mata kami jika kami membuka media sosial dan jejak digital. Itu tidak bohong. Keadilan akan mencari jalannya sendiri, tapi kami sebagai pemegang pisau keadilan, karena pedang keadilan dipegang oleh Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan KPK, akan kami iris-iris, yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, walaupun perlahan-lahan, tapi akan kami rontokkan dari badannya oligarki. Dan kami sampaikan terima kasih kedatangan teman-teman media, terima kasih pada seluruh kawan-kawan yang menyimak live kami, dan kami tidak akan berhenti. Support kami dengan doa, dengan opini, dengan diskusi yang bisa menyemangati kami menghentikan kekuasaan oligarki ini tumbuh di negeri Pertiwi ini. Yang saya sampaikan, ada tambahan dari Bung Hadi atau dari Wasekjen, atau ada dari Divisi Hukum? Oke, baik kawan-kawan media, para penonton sekaliannya, secara komprehensif sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum DPP NCW atau Hanifah Sufmi Islam. Tapi kami ingin kembali menegaskan bahwasannya hari ini kekuasaan itu ugal-ugalan. Hari ini kekuasaan mempertontonkan secara telanjang bagaimana kuasanya dia mengatur-ngatur regulasi yang ada di negeri ini. Mereka tidak sadari sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah pendidikan buruk bagi generasi-generasi muda yang akan datang. Generasi milenial nggak akan takut terhadap ini. Bagaimana bisa, Pak? Baru ada di Indonesia ini orang yang masuk anggota partai 2 hari, hari ketiga menjadi ketua umum. Di mana proses demokrasi yang mereka ajarkan
oleh para penggiat-penggiat demokrasi itu atau para elit politik itu. Mana Bang Akbar yang selalu mengajarkan kami di para aktivis ini untuk menghormati proses kepemimpinan? Untuk apa lembaga-lembaga yang diciptakan oleh negara di kepemimpinan Lemhanas itu? Untuk apa? Hari ini generasi muda sudah sedang berpikir, ngapain kalau bisa mencari jalan instan untuk mendapatkan kekuasaan daripada harus melalui proses-proses di kepemimpinan itu. Itulah yang membuat DPP NCW hari ini bersama seluruh elemen masyarakat yang masih waras untuk menentang dengan kata lawan kekuasaan oligarki yang kawin dengan kuasa-kuasa itu. Mungkin itu tambahan dari kami. Kita agak sedikit emosi. Semula putusan MK JR yang 90 itu kami berpikir positif bahwa memang bukan untuk seorang putra mahkota yang bernama Gilban Raka Buming Raka, tetapi kita semua menyaksikan di media televisi maupun online tidak ada satupun anak negeri yang di bawah umur 40 tahun yang hari ini menjabat direkomendasikan menjadi calon wapres kok. Hanya satu orang itu Gibran. Bagaimana mereka mau mengelak bahwa ini memang nepotisme? Ini kolusi antara penegak hukum yang akan memutuskan sengketa pemilu yang akan datang. Ini bahaya Pak bagi demokrasi, delegitimasi bagi hasil siapapun itu. Jadi kira-kira ayolah teman-teman, kawan-kawan untuk berpikir jernih. Para penegak hukum itu, mereka itu digaji oleh rakyat dari uang kami, dari belanja-belanja kami dipotong. Anda sadarlah hidup ini sementara. Kami akan terus menyuarakan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit yang akan kami rasakan. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, Mas Irjen. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan media. Terima kasih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang selalu aktif, yang selalu progresif dalam mengikuti setiap aktivitas dari DPP National Corruption Watch. Saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh ketua umum saya dan pakar hukum. Lalu divisi hukum tadi sampaikan di sini bahwa oligarki bungkam, ya kan? Oligarki menyala. Nah, demokrasi ini dibungkam atau dikebiri. Nah, ini di rejim, saya bilang nih, rejim otoriter Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu kemudian para senior-senior kita yang lantang bersuara demokrasi, hentikan segala aktivitas yang mengkebiri demokrasi, bahwa kediktatoran rejim otoriter Soeharto 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Lalu kemudian lahirlah rejim Jokowi. Ini membuat citra buruk hukum. Ini sangat melemahkan hukum di Indonesia ini. Lalu dengan hadirnya anak kandung dari Presiden Republik Indonesia, Kaisang, yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, ini diusung dari Kopdar. Ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi Indonesia. Demokrasi kita ini mengalami degradasi, mengalami kebangkrutan. Jangan jadikan kita sebagai pendosa bagi generasi yang akan datang. Karena apa yang kita ciptakan sekarang, apa yang mereka ciptakan sekarang ini akan menjadi pertanggungjawaban kami, manifestasi dari kami kepada generasi yang akan datang. Pesan saya kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Menteri Pertahanan, rubah pola pikirmu. Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, bukan hanya dimiliki oleh satu kelompok. Dan kau jangan memperkosa undang-undang, jangan mengkebiri demokrasi, jangan mengkangkangi hak-hak dari masyarakat Indonesia, terutama kawan-kawan aktivis. Jangan kau represi kami, jangan kau kriminalisasi kami. Karena itu
terakhir kami dalam berjuang, dalam menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami. Maka dari itu kami dari DPP NCW mengutuk keras tindakan-tindakan yang tidak sepaham dan sepadan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini saya sampaikan kepada Capres Prabowo Subianto. Sadarlah akan watak busukmu. Sadarlah akan kebengisan yang kau buat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang disampaikan sama balik kepada Ketua Umum. Ada yang sampai buat apa? Demikian kami sampaikan pada seluruh kawan-kawan media, kawan jurnalis, para penonton dan pemirsa kami di live streaming. Ini adalah bentuk kekecewaan sebenarnya. Kami sengaja mengundur konferensi pers ini hingga 2 jam, bermaksud ada sedikit bahasa yang mungkin akan dikeluarkan, permintaan maaf dari Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka ini. Minimal dia minta maaf kepada senior-senior yang dia langkahi. Ternyata tidak. Malah dia kecilkan fungsinya calon presiden dengan menyampaikan program-programnya sendiri. Ini jelas-jelas ini sudah melampaui batas dia sebagai anak muda yang dipercayakan dan sudah tanpa jenjang berpolitik yang beretika. Pada saat penyampaian orasi pun dia langgar semuanya itu. Dia kecewakan seluruh ketua-ketua umum itu. Kita melihat tidak ada satupun dari ketua umum itu wajahnya memperlihatkan mimik yang bahagia. Semuanya berbisik, mulutnya itu senyumnya itu turun ke bawah. Artinya memperlihatkan kekecewaan terhadap tingkah pola Gibran ini sebagai anak yang dikarbit menjadi calon wakil presiden. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kawan-kawan media atau wartawan yang ingin ini, mungkin bisa langsung tanyakan ke saya, Bung Abi, atau ke Bung Jericho. Saya mau nanya terkait dengan keputusan MK dan Pak Menko itu sudah ketok palu bahwa bisa jadi cawapres semua tahun berdasarkan kepala Iya, iya. Ini menurut undang-undang yang sudah dilakukan bahwa membuat undang-undang terkait dengan pemilu kan KPU bersama Presiden dan DPR. Iya. Tetapi ini kan masih digodok, masih ada waktu. Iya. Ingin permintaan persetujuan dari DPR dan Presiden. Iya. Bukan MK yang memutuskan perkara. Sedangkan ada statement dari KPU, dia berkomitmen bahwa tetap berdasarkan undang-undang KPU nomor 40 dan 70 tahun. Nah, ini kan masih ada banyak proses. Penentuannya untuk disahkan jadi capresnya itu mungkin tanggal 14 November. Kira-kira sembari menunggu dari pembentukan undang-undang pernyataan dari ketua MK ini, tindakannya bagaimana nanti dari KPU pertama? Karena kan menunggu proses 14 November ini. Apakah nanti KPU menyetujui atau tidak? Kalau mungkin menyetujui akan jadi bermasalah. Undang-undang KPU yang mereka bikin sendiri. Karena kan undang-undang sudah lama itu kan juga kata. Nah, yang kedua terkait dengan tadi pesawat. Iya. Yang kedua kenal bukan pengamat pemilihan. Iya. Kita sudah pernah pemilihannya, Iya. sudah Iya. melihat. Ada indikasi 1.700 triliun perawatan Alutsista. Alutsista. Nah, kira-kira Yang diburu-buru. Iya, itu. Iya. Itu nanti suatu saat Aduh. Pak Ketua mengundang Polri ya, karena Iya. dia sangat vokal sekali. Iya, iya. Karena sudah menyampaikan dari YouTube dan dari yang lainnya, kenapa KPK Polri? Iya. Nah, tapi kan harusnya kan KPK bisa memanggil Polri dan sebagainya. Apakah ada waktu untuk mengundang Polri? Ya, seperti itu. Iya, iya. Iya. Saya sangat ingin sekali mengundang senior saya satu itu. Saya mengidolakan beliau lah. Karena analisa dan review beliau terhadap kondisi saat ini, terutama terkait dengan militer ya, itu sangat luar biasa, dan cara penyampaiannya pun sangat edukatif dan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau bicara apa yang akan NCW lakukan menjelang tanggal 14 November tahun ini ya, bentuk dari proses klarifikasi, ya kan, review terhadap usulan
capres dan cawapres ini, kami berharap sebenarnya KPU itu bisa tegak lurus kepada undang-undang, dan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa hingga saat ini tadi kan aturan yang dipakai adalah calon presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara Indonesia yang berumur minimal 40 tahun, ya kan, dan tidak ada batasan di atasnya gitu. Nah, ya, kalau yang 70 tahun kan kemarin yang digugat sama kawan-kawan. Nah, proses ini makanya saya ingin mengetuk hatinya Prof. Yusril Iza Mahendra yang mengatakan saya dan ditugaskan mengawal anak presiden untuk bisa menjadi wapres, cawapresnya Prabowo Subianto. Saya sudah melihat, kami sudah dapat laporan masyarakat juga bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan, ya kan, legalisasi atau melegalkan keputusan MK. Memang kita tahu keputusan MK ini kan legal and binding, final and binding ya, final dan mengikat. Tapi kan jika ini tidak dilakukan dengan secara layak, berarti ada prosedur yang dilanggar. Kalau prosedur yang dilanggar nanti pasti akan ada yang menggugat ke Mahkamah Agung. Nah, kita lihat apakah Mahkamah Agung juga terkooptasi dengan oligarki. Kami masih punya harapan bahwa KPU nanti akan menyatakan pendaftaran capres cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tidak memenuhi syarat. Kami masih berharap itu. Nah, ini kami masih berpikir positif bahwa KPU masih berpegang teguh terhadap undang-undang, ya kan? Dan jika pun mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK yang dengan keputusan 90-nya itu yang cacat dan menurut saya sangat tidak layak untuk dikatakan sebagai keputusan lembaga hukum konstitusi ya, yang selama ini orang jika dilanggar hak konstitusinya mengadu ke sana. Nah, sekarang kalau memang demi seorang putra mahkota ketua MK seperti itu, ya saya meminta masyarakat kumpulkan itu tanda tangan, minta itu diganti ketua MK itu, petisi. Kalau bisa ada 1 juta atau 2 juta tanda tangan mengatakan bahwa Anwar Usmani harus diganti. Jangan dengan dikatakan saya sudah 30 berapa tahun dia dibilang kemarin itu, 30-an tahun saya sebagai hakim, saya selalu mengemban amanah, saya selalu menjalankan ini karena yang saya takutkan itu sama Tuhan. Kalau Bapak takut sama Tuhan, Bapak nggak akan nambah itu frasa itu pada saat putusan nomor 90 itu. Bapak nggak takut sama Tuhan, Bapak takut sama kekuasaan yang ada saat ini. Kemudian kalau tadi ditanyakan sama kami, apa yang disampaikan oleh Bu Poni itu, ya kalau kami hanya berani menyampaikan 11,8 triliun karena kami ada laporan masyarakat bahwa skuadron itu adalah skuadron yang sama. Kalau Bu Poni bilang ugal-ugalan belanja hingga 1.700 triliun dengan program multi years, ya kami yakin Bu Poni itu memiliki data itu. Terbayang nggak? Kami aja sudah gundah dengan 11,8 triliun. Apalagi kalau kami sampaikan lagi, kalau seandainya Bu Poni mau membagi data yang 1.700 triliun itu, bayangkan ini perencanaan, dugaan perencanaan korupsi gila-gilaan. Jika Prabowo Subianto ini menjadi presiden nanti, 5 tahun 1.700 triliun itu katanya diselesaikan dalam 1 periode kepemimpinan. Berarti kalau nanti dia 2 periode berarti akan 3.400 triliun. Saya khawatirkan bukan itu sebenarnya. Yang saya khawatirkan kesehatannya Pak Prabowo Subianto ini kan sudah 2 kali stroke. Nanti begitu PS ini dia menerima uang sebesar itu kan saya takutnya stroke yang ketiga kali. Ternyata tidak bangun-bangun. Ternyata 1.700 triliun itu nyata uangnya. Bahkan perusahaan yang ada di pesawat itu kan dipertanyakan perusahaannya Iya,
Sudah dikeluarkan juga. Saya menyimak sekali yang disampaikan oleh Bu Boni. Bahkan perusahaan yang mengadakan peralatan alutsista itu sebesar itu perusahaan yang dibentuk oleh saudara PS ini dengan kawan-kawannya. Ya itu aja. Ya itu aja. Bahkan yang di food estate ini itu hal yang sama. Siapa yang menguasai lahan food estate ini? Lebih dari 1 juta hektar lahan. Yaitu kroni-kroninya Prabowo Subianto. Kuat dugaannya seperti itu. Kenapa? Mereka tidak ahli dalam bisnis ini. Kalau seandainya memang dilakukan lelang, dilakukan pitching yang bagus terhadap perusahaan yang mengelola lahan ini, nggak akan gagal. Apa kurang suburnya tanah di Indonesia? Iya kan? Apa kurang suburnya tanah di Indonesia? Kalau hanya ingin nanam bawang, ya kan bisa aja di Brebes itu. Ya kan, bantu petani di Brebes itu nanam bawang dengan lahan yang lebih besar. Kenapa harus datangnya ke Sumut nanam bawang? Nah, ini penempatan kandidat bahan pangan untuk di lahan pangan ini pun nggak tepat. Jadi tidak ada penelitian yang sangat detail, sangat komprehensif dilakukan dan gagal. Kami menduga, bahkan kami menduga kegagalan ini direncanakan. Kenapa direncanakan? Biar lahan itu menjadi lahan yang layak untuk untuk dikuasai. Pohon-pohon di sana itu ditebangi. Besok jika dikatakan ternyata lahan ini nggak cocok untuk pangan, cocoknya untuk industri ini. Nah, tapi udah dikuasai terlebih dahulu. Nah, ini perencanaan yang menurut saya itu sangat jahat, zalim ini. Mengkhianati kepercayaan kami ini pembayar pajak. Jadi kalau orang ada mau nanya bayar pajak nggak, bayar pajak. Kenapa kami bayar pajak? Kami selalu beli peralatan ada di marketplace, udah kena pajak sekarang, ya kan? Terus kami kalau beli ini segala macam, beli ke toko-toko, ada PPN 10%. Wajar kami bicara karena kami ini pembayar pajak, duit kami yang dipakai. Walaupun dalam jumlah kecil di sana, tapi kan kami berperan serta sebagai pembayar pajak yang taat, digunakan uangnya ugal-ugalan. Nah, ini kami sangat menolak ini perlakuan seperti ini. Ini para pejuang demokrasi. Saya sentuh hati. Pada saat demokrasi dikangkangi, pada saat kita dibungkam, tidak ada kata yang lebih tepat selain lawan. Apa lagi betul? KPK. Oh, KPK. Firly Bahuri. Banyak drama dan banyak sandiwara. Apakah perlu beliau menjadi pandangan yang jelas? Jadi kami menerima data informasi rahasia. Kami sudah sempat ungkapkan di channel kami di live streaming kita ya, Dobrak dan OPM. Ada operasi yang dilakukan untuk mengkriminalisasinya Firly Bahuri. Nah, jika kami salah ini, informasi kami salah, dugaan kami salah, buktikan kami salah. Bahwa ada operasi yang dilakukan untuk kriminalisasi dimulai dari 1 tahun 2 tahun sebelumnya. Dan karena FB ini dianggap memiliki rekam yang tidak bagus, direncanakanlah operasi ini. Orang pasti akan membuat opini bahwa FB ini memang bersalah karena dia punya rekam jejak, seperti dapat gratifikasi menggunakan helikopter, kemudian apalagi yang mencuat dari si KPK ini, memeras SEL. Tapi kalau saya melihat begini ya, kalaupun saudara FB ini dianggap memeras SEL, nggak akan sekonyol itu melakukan pertemuan di depan umum. Kalau saya ini, kita harus ungkap siapa aktor intelektual yang sudah mempersiapkan video, mempersiapkan foto. Kenapa videonya itu still tidak bergerak? Artinya kamera ini atau apapun namanya sudah dipersiapkan oleh sutradaranya, disediakan oleh
yang mengatur ini operasi ini supaya suatu saat jika Firly ini macam-macam kita keluarkanlah barang ini. Jadi kalau dikatakan menerima suap atau ini dari SYL, saya enggak ya. Kalau SYL ini suka menyuap, saya yakin. Tapi kalau pada saat itu Firly Bahuri menerima suap, saya tidak yakin. Nah, jadi proses kriminalisasi ini memang sangat jahat sekali. Karena Firly ini mengetahui bahwa terjadinya ekspor ilegal nikel itu yang 5,7 juta ton ke Tiongkok itu. Kan para penyidik KPK sudah turun ke lapangan, sudah ke IWIP, sudah ke IMIP, ya kan? Dan sudah dapat bukti-bukti. Nah, kenapa nggak pernah diungkap itu? Karena ini menyangkut ada dugaan keterlibatan istana. Ada keterlibatan saudara AH, saudara BN, saudara AS, ya kan? Dengan kaki tangannya itu ada S, ada K di bawah. Ini kan sudah sampaikan berkali-kali. Jadi kalau seandainya pimpinan KPK ini sekarang ini sepertinya itu seperti orang yang sangat bersalah, coba ikuti lagi podcast kita. Baca lagi berita-berita yang kami sampaikan bahwa ini proses kriminalisasi. Ayo kita ungkap siapa sutradara ini sebenarnya. Nah, ini saya meminta, maksudnya janganlah dikerdilkan lagi fungsi KPK ini. Jangan orang-orang membeli tanggapan seolah-olah KPK kita itu sudah busuk sekali. Sebenarnya bukan KPK-nya yang busuk, penguasa yang di atas itu yang sekarang itu meremot. Ini boleh ditangkap, ini jangan, ini boleh di OTT, ini jangan, ya kan? Itu terbukti. Kalau bisa berkooptasi dengan penguasa, ya kamu selamat, nggak akan di sini. Nah, makanya kami dari NCW berusaha ngasih spill, ngasih bocoran-bocoran, ya kan? Bahwa apa yang dilakukan pada saudara Firly ini proses kriminalisasi. Silakan teman-teman media, teman-teman jurnalis mencari buktinya. Orang kalau biasanya divideokan itu kalau memang video tersembunyi pasti goyang-goyang. Nah, coba lihat videonya pada saat Firly Bahuri itu bertemu dengan saudara SYL. Kalau dikatakan saudara SYL ini menyuap, saya yakin karena saudara SYL ini punya kasus yang sangat panjang, mulai dari kasus penggunaan obat-obat terlarang, ya kan, sampai dengan kasus suap, ya udah terbukti. Yang sudah dari keluarganya sudah ada disangkakan juga kok, kasus suap juga. Memang logika sederhana, ada uang 30 miliar. Kalau dari informasi yang kami dapat di lapangan, memang bapak satu ini suka duit cash, artinya ada uang nggak taruh di bank, tapi disimpan dalam bentuk cash. Nah, pertanyaan saya satu, uang itu didapatkan senilai 30 miliar itu dari dana apa? Itu aja yang pertanyaan saya. Kalau ada perusahaan SYL itu apa? Kan bisa kita lihat rekam jejak perusahaan. Nah, kemudian 30 miliar ini jangan-jangan sudah dipersiapkan bukan untuk EFB. Bukan. Kalau itu untuk EFB itu saya yakin itu nggak akan disimpan di sana. Dan saya yakin Firly Bahuri dalam case ini saya yakin dikriminalisasi. Kami masih memiliki keyakinan karena ada informasi-informasi yang mengatakan ini termasuk ada keterkaitannya dengan Pak Luhut ini. Maka di podcast kita kemarin saya sangat berharap Opung LBP ini sehat walafiat, dijaga dengan baik, ya kan, dikawal dengan baik, jangan sampai ada pihak-pihak nanti yang berusaha untuk membuat perjalanan menuju Sang Pencipta menjadi lebih cepat, ya kan? Ini harus dijaga. Saya minta nih pada sprinya, walprinya, jaga beliau ini dengan baik. Karena beliau ini sumber cerita. Dan Pak Firly Bahuri, ayolah Pak, buka konspirasi yang Bapak ketahui. Karena kalau Bapak tidak membuka saat ini, Bapak akan dibungkam lebih dalam lagi nanti. Bagi kawan-kawan semuanya, Firly Bahuri masih terduga. Tapi jika kawan-kawan semua berusaha melihat konspirasi yang terjadi, ikuti terus podcast kami. Ada lagi Bang? Saya tanya Pak. Ya.
sederhana pertanyaan. Tadi kan sangat menarik nih, bila mana cawapres capres dan cawapres ini keluar dari KPU yang nanti otomatis melanggar. Ya. Dan mereka melanggar ini apa nanti ada gugatan dari KPU atau memang nanti didiamkan? Karena nih kami nanti didiamkan otomatis akan merugikan negara. Ya, kira bagaimana tanggapan dari Kami jika tidak ada kawan-kawan yang lain melakukan gugatan nanti ke MA, kami akan gugat ke MA. Karena jelas-jelas pelanggaran prosedur yang dilakukan. Dan kalaupun dilakukan percepatan terhadap pergantian peraturan di KPU, dan kami akan lakukan gugatan untuk melihat seberapa layaknya proses ini dilakukan prosedur. Kami akan lakukan gugatan. Oke. Ya. Mengenai dua periode dosa politik dan dosa ekonomi Pak Jokowi yang ditakuti sehingga beliau melakukan ini semua, mungkin bisa diungkapkan apa politik sama ekonomi yang paling bersama. Kalau dosa politik, Politik. kalau dosa politik sebenarnya ini kan salah satu dosa politik. Kalau sempat nggak menang, terungkap ya. Nah, ini untuk mengcover. Ya. Yang di-cover apa? Ya ini salah satunya ini. Jadi MK ini pasti akan di-cover nanti. Yang pertama. Terus yang kedua, dosa politiknya adalah menjadikan Gibran dan Bobi menjadi wali kota di Medan dan menjadi wali kota. Itu dosa politik loh. Kalau ini gagal, akan ada ungkapan-ungkapan berikutnya bagaimana itu proses politik menjadikan saudara BN dan saudara GR ini menjadi wali kota di Solo dan di Medan. Nah, dosa politiknya itu. Yang dinasti ini nih, pasti akan terungkap. Pasti akan terungkap. Makanya ini Tinggal dosa ekonomi. dosa ekonomi. Yang pertama itu yang terlihat adalah dengan nyata ini adalah kereta api cepat Jakarta. Itu jelas di depan mata kita. Bahwa statement seorang pimpinan harusnya tuh kalau dulu dalam kerajaan adalah titah. Titah ini kalau dicabut dulu mungkin katanya harus potong 100 kebo ya. Bahwa raja menyampaikan salah dalam penyampaian. Kata kesalahan saya ini saya sumbangkan 50 atau 100 kerbau untuk saya mengakui dosa pada rakyat. Ini sudah disampaikan Pak Jokowi bahwa kereta cepat itu tidak menggunakan APBN. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan karena membengkaknya investasi ini, bahkan dikatakan proyek kereta api cepat ini dibiayai dengan APBN karena alasan politik. Nah, sudah secara ekonomi kita dibebani ratusan triliun, sekarang itu dia bikin lagi, dia bilang ini karena kepentingan politik. Nah, dosa politik lagi itu baru, belum lagi IKN. Nah, coba kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media baca benar urutan IKN ini kemana beritanya sekarang. Seberapa besar keyakinan bahwa IKN ini akan selesai, itu pertama. Oh, yakin akan selesai sebelum 17 Agustus tahun 2024 karena upacara akan dilaksanakan di sana. Saya tanya, keterlibatan pengusaha, penguasa yang sehingga akan terbentuknya oligarki baru di IKN jelas. Kenapa? Yang dilibatkan ya itu aja. Agung Sedayu, Ya. itu aja yang dilibatkan. Apa kurang besarnya kawan-kawan yang ada di Sumatera Utara itu yang pengusaha tembakau ya kan? Kawan-kawan yang di Surabaya pengusaha lainnya itu apa kurang besar ya kenapa tidak dilibatkan? Nah ini kan memperlihatkan bahwa bandar-bandar ini para pengusaha ini pun ya dilibatkan dalam pembentukan IKN ini dan penguasaan lahan di sana. Susah loh Pak lahan di situ karena udah dibeli si A, si B, si C ya. Dan dosa-dosa lainnya ya kalau kita ungkap sekarang kan nggak ada besok kalau presiden kita sebut. Ya. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan Pak Dari Indonesia 24 jam. apa? Indonesia 24 jam ya. Ya, jadi belum lama ini Pak Capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberadaan dinasti politik itu merupakan suatu hal yang wajar. Ya. Saya rasa ini selaras dengan tema yang diangkat pada konferensi pers. Ya.
Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan dari DPP NCM mengenai statement dari Pak Prabowo sendiri ini. Kemudian untuk poin yang kedua, Ya. tadi Bapak Ketum mengajak kepada lapisan elemen masyarakat untuk sama-sama memerangi dan memberantas korupsi. Gitu. Apa langkah dan upaya konkret yang mungkin akan dilakukan oleh DPP NCM ke depan bersama lapisan elemen masyarakat untuk melakukan ataupun memberantas KKN, kemudian ada gratifikasi dan politik dinasti. Ya. Itu, terima kasih. Terima kasih ya. Mas siapa tadi? Malik. Mas Malik. Mas Malik, terima kasih ya bertanya. Nah, jika Mas Malik bertanya sama kami tanggapan terhadap ucapan dari Prabowo Subianto bahwa ya saat ini dinastinya Jokowi ingin mengabdi ke Indonesia, Ya. itu hal yang biasa. Bagi kami, jika dinasti ini terbentuk berdasarkan suksesi ya, ada tangga-tangganya, ya kan? Seperti yang sampaikan nama Bung Hardi tadi, ada sekolah politiknya, ya kan? Ada suksesi yang berjenjang, ya kan? Pemahaman terhadap kepemimpinan, melakukan organisasi secara lebih etis, ya kan? Nah, buat kami dinasti itu tidak akan keluar dari orang-orang. Kenapa ini dikatakan dinasti? Karena semuanya instan. 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Betul nggak? Tidak menjadi anggota partai politik. Saya berpikir kemarin jadi ketua umum AMPI. Ternyata kan tidak. Jadi capres. Coba jadi cawapres, kan aneh. Apa kurang hebatnya Erlangga Hartarto? Apa kurang hebatnya itu yang kami duga korupsi juga kembalilah ada dia. Walaupun saya bilang dia terduga korupsi, itu anak lebih bagus dibandingkan Gibran. Buat saya ya, Bahlil lebih bagus dibandingkan Gibran. Walaupun dia terduga korupsi kan. Ridwan Kamil, nah Ridwan Kamil kan di prank ini. Sudah disuruh pindah dari Nasdem ya kan. Dikasih bumbu-bumbu, tenang Pak Gu. Pak Gu salah satu kandidat cawapres dari kami. Nah, dijanjiin kayak gini kan untung pasti. Saya yakin Pak Ridwan Kamil tentukan aja sikapnya. Bapak kan nggak harus berada di Golkar. Bapak kan punya masa. Pada saat Bapak menentang oligarki, tentukan sikap Pak. Jadi laki-laki, Pak Bu. Laki-laki itu pada saat apa yang ada di hati itu sudah sesuai dengan yang dimurani, lawan. Jadi kalau dilihat apakah NCW menganggap biasa-biasa saja, tidak. Kami melawan apa yang dikatakan politik dinasti. Kenapa? Politik dinasti ini kerap kali berhubungan dengan instannya proses suksesi. Kemudian apa yang ditanya kedua? Apa rencana NCW ke depannya untuk bisa mempercepat proses pencegahan, pemberantasan atau penindakan korupsi? Saya nggak berani janji seperti Fahri Hamzah mengatakan cukup 1 tahun saja di Jaksagung bisa berantas korupsi di Indonesia, ya kan? Udahlah janji manis itu. Bung Fahri ini kadang-kadang dia sudah berada di level sufi kan, sekarang ke anak pondok lagi dia turun lagi. Kita berpikir kemarin udah jadi sufi dia kan, ya, jadi ustadz ya kan, naik lagi Habib ya kan, dianggap udah sufi dia kan. Begitu dia bilang dia hal yang biasa itu anak muda dari walaupun dinasti dia kan mendukung politik dinasti ini. Ini kembali lagi dia ke anak pondok ini. Jadi bagi saya, bagi kami di NCW, proses pencegahan, pemberantasan dan penindakan korupsi ini dimulai dari diri. Artinya seberapa hebat pun kita, jika tidak ada pendidikan dari dini di rumah, pendidikan dini di sekolah, pendidikan dini di tingkat yang lebih tinggi pendidikan, maka proses ini akan berat. Cuman satu hal yang bisa memudahkan kita, bahwa setiap tindak tanduk itu tidak hanya karena orang berniat, tapi ada kesempatan. Kecilkanlah kesempatan untuk melakukan korupsi itu dengan menggunakan teknologi. Sekarang kalau orang dulu mau ngatur-ngatur proyek, tiba-tiba sekarang udah ada e-katalog, udah nggak bisa, ya kan? Sekarang saya kasih contoh. Dulu orang mengerjakan jalan harus punya aspal